Teman-teman yang mengalami takut sakit ya, takut berlebihan akan sakit yang membuat jadinya cemas, yang membuat jadinya sering kepikiran, takut nanti cancer, takut nanti tumor, padahal sebenarnya dicek ke dokter juga ada masalah, dan sudah capek dengan apa yang dialami, dengan semua sensasi yang muncul, maka teman-teman perlu tahu ini karena saya akan bahas asumsi-asumsi apa yang perlu kamu pahami dan perlu kamu sadari untuk kemudian kamu ubah. Karena sepanjang kamu masih punya asumsi-asumsi ini, maka hipokondria atau rasa takut akan sakit itu akan lebih lama pulihnya. Ya, dengan kamu bisa mengetahui asumsi-asumsi ini dan merubahnya, kamu akan lebih cepat pulih dari hipokondria dan kamu bisa cepat pulih dari semua ketakutan kamu akan kesehatan. Mau? Ya, kalau mau tonton video sampai habis dan tentunya bagi yang baru pertama kali hadir, baru yang pertama kali tonton, silahkan subscribe. Oke? Sudah? Bagi yang baru pertama kali tonton, yuk subscribe dulu. Oke? Sudah? Oke, bagus. Ini akan membuat saya akan semakin bersemangat untuk membahas tentang masalah gangguan kecemasan, masalah trauma, dan masalah-masalah lain, dan tentunya akan membantu Anda untuk lebih baik lagi. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Teman-teman semuanya, ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, dalam hal ini kamu mengalami hipokondria atau takut akan sakit, maka seringkali pikiran kamu tuh selalu takut kenapa-kenapa. Jadi kalau pusing, takut nanti jangan-jangan ini ada tumor. Kemudian kamu ada gejala sedikit di bagian tubuh yang sebenarnya mungkin hanya karena cokot nyamuk atau karena apa gitu ya. Kamu sudah mulai mikir cancer, tumor, dan lain-lain. Kamu sering checking tubuh kamu dari ujung kepala hingga sampai ke ujung kaki, pastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika mulai ada rasa nggak nyaman dikit di tubuh, langsung larinya ke dokter. Langsung larinya ke dokter berkali-kali, ya. Nggak percaya sama kata-kata dokter. Iya atau iya, susah percaya sama kata dokter. Masih merasa bahwa dokternya itu pasti salah, karena aku masih merasakan sensasi. Nah, hipokondria memang seperti itu teman-teman, mereka yang sangat concern, mereka tuh sangat-sangat takut akan sakit, mereka biasanya kalau takut sakit, mereka takut akan mati, ya, biasanya nyambung sih. Nanti kalau saya sakit, kemudian saya akan mati. Kalau saya nggak mati, kemudian nanti saya akan ninggalin anak-anak saya, ninggalin keluarga saya, aduh udah semakin banyak. Dan semakin banyak yang itu membuat jadinya orang jadi khawatir, cemas terus-menerus, ya. Nah, sehingga yang menjadi masalah adalah orang-orang dengan yang punya takut sakit ini seringkali takut ke dokter. Oke, beruntung bagi kamu yang tidak mengalami ini, maksudnya kamu mengalami kecemasan, mungkin kamu mengalami kecemasan takut keluar rumah, kamu mungkin misalnya mengalami takut ke jalan raya, atau kamu takut kumpul-kumpul banyak orang dan sebagainya, itu juga gangguan kecemasan juga. Tapi kamu berani ke dokter kan, untuk cek dan memastikan bahwa semuanya baik kan. Dan di sini ada orang-orang yang hipokondria masih berani untuk cek ke dokter, ada juga yang hipokondria tidak berani cek ke dokter. Nah, Nah, ini yang jadi masalah teman-teman, karena sebenarnya untuk kita tahu bahwa apakah kamu benar-benar hanya ini karena masalah pikiran kamu kan harus cek medis, ya. Nah, jadi teman-teman, teman-teman, hipokondria atau rasa takut akan sakitnya akan semakin lebih kuat, ya, bisa makin lebih kuat biasanya terjadi ketika mulai ada rasa nggak nyaman di tubuh. Biasanya juga teman-teman, misalnya hipokondria ini juga banyak pemicunya sih teman-teman. Bisa karena kita sering merawat orang sakit, dari dia sakit kemudian sampai mohon maaf sampai dia meninggal, kemudian atau kita melihat penderitaan orang yang kita rawat, atau melihat bagaimana saudara kita cancer atau saudara kita itu tumor dan kemudian kita melihat bagaimana penderitaan dia, bagaimana kita melihat bagaimana apa yang dialami, itu masih terekam dalam pikiran kita sehingga kemudian ketika kita mulai ada rasa sedikit kadang-kadang atau bahkan sering kita menyamakan jangan-jangan seperti dia. Jadi kalau kamu pernah merawat orang atau kamu pernah saudara dan kamu udah mulai hipokondria, maka kamu akan sering tanpa kamu sadari, kamu akan sering cocok logi menyamakan, jangan-jangan aku akan seperti dia juga, cancer, jangan-jangan aku akan seperti dia juga, seperti omku. Apalagi kemudian kalau misalnya kamu punya riwayat misalnya orang tua saya, mohon maaf, orang tua saya adalah diabetes, atau orang tua saya cancer, atau siapapun ya gitu kan, orang dekat kamu itu punya masalah kronis, penyakit kronis, dan kamu kemudian merasa, waduh,
Jangan-jangan gue akan seperti itu juga. Aduh, gimana? Nah, ini akan semakin membuat hipokondria atau takut sakitmu semakin kuat. Sehingga setiap kali, sekali lagi apa, gejala-gejala yang muncul sedikit aja di tubuh, kamu langsung menghubungkan dengan namanya sakit penyakit. Nah, teman-teman, ini secara umum hipokondria atau gangguan kecemasan di mana kamu takut sakit. Nah, di sini saya akan bahas tentang beberapa asumsi teman-teman yang perlu kamu untuk sadari dan perlu untuk kamu perbaiki. Pemikiran atau asumsi yang sering dimiliki oleh mereka yang mengalami hipokondria atau gangguan kecemasan, takut akan sakit ini biasanya adalah asumsi atau pemikiran bahwa Setiap ada sensasi fisik harus ditanggapi dengan serius. nah itu dia. Setiap ada sensasi fisik harus ditanggapi dengan serius. Masalahnya ada di kata setiap. No, setiap ada sensasi. Ditanggapi dengan serius. Nah, yang terjadi adalah kamu akan semakin khawatir, semakin takut ada apa-apa dengan diri kamu. Walaupun kamu udah ke dokter. Oke ya? Kamu mungkin sudah ke dokter, kamu sudah EKG lah, kamu sudah MRI lah, kamu sudah endoskopi lah, kamu sudah lakukan treatmentnya macam-macam. Tapi setiap kali ada rasa nggak nyaman tubuh, kamu langsung kemudian menanggapinya dengan serius. Ya, memang demikianlah orang-orang hipokondria. Ya, justru yang mau saya tanggapi teman-teman, marilah kita belajar untuk tidak menanggapi dengan serius-serius banget. Jadi misalnya kamu jatuh, oke ya, kamu jatuh. Jatuh luka nggak? Luka. Sakit nggak? Sakit, oke. Tapi kan kamu nggak akan sampai kemudian nggak akan kemana-mana gitu kan. Ya udah jatuh sakit luka udah selesai. Ya itu namanya sensasi jatuh. Nah, yang terjadi adalah kamu menanggapi semuanya terlalu serius. Misalnya kamu ketika nutup pintu kecepit gitu kan. Aduh, sakit gitu kan. Ya udah kan, itu juga rasa sensasi fisik yang timbul karena kamu kecepit pintu. Tapi ketika kamu mulai menanggapinya dengan serius, itu loh teman-teman yang membuat jadinya cemasnya semakin naik. Ya, Cemasnya semakin tinggi karena kamu menanggapi dengan serius. Nah, bagaimana supaya kamu tidak menanggapinya dengan serius? ya kamu ingatin diri kamu sendiri. Hai, diriku, sebutin namamu. Hai, diriku. Mari kita menanggapinya dengan yang wajar-wajar saja. Hai, diriku. Mari kita tanggapi dengan wajar-wajar saja, dengan biasa-biasa saja. Ya, udah. Itu adalah diri kita yang lama, yang sering kagetan itu. Itulah diri kita yang lama, yang sering menanggapi semua dengan serius. Itu diri kita yang lama. Ayo, tenang ya. Wahai diriku, yuk. Sudah berapa kali terjadi dan kita semuanya baik-baik saja. Nah, kalimat-kalimat seperti itu akan buat kamu jauh lebih ringan, teman-teman. Jadi, Kamu mulai berlatihlah untuk mulai mencintai diri kamu sendiri, bukan lagi menghakimi, menakut-nakuti diri kamu sendiri dengan yang begitu-begitu, teman-teman. oke. Jadi, dengan kamu mulai belajar untuk menyintai diri kamu sendiri, kamu akan jauh lebih enak juga. Teman-teman, saya mau tanya nih teman-teman. Kalau kamu punya sahabat dan kamu sedang ada dalam kondisi masalah, dan kamu dalam kondisi masalah seperti itu, kamu pengen disupport, didukung, dan kemudian, yuk kamu bisa melalui semuanya itu, atau kemudian kamu akan dihujat, kamu akan kamu sih harusnya kamu gak gitu, dari kata gitu ke gitu nggak kenapa gitu, harusnya nggak bisa gitu, kamu sih dibilang dari awal nggak gitu-gitu. Nah kemudian dia menghujat kamu, nyalakan kamu mau yang mana? Kamu pastinya mau teman kamu yang mendampingi kamu, yang mau support kamu untuk mencapai tujuan kamu kan? Nah, itulah salah bentuk self love, salah satu bentuk mencintai diri sendiri. Jadi teman-teman, mulai belajarlah begitu kamu mulai mengalami ini, mulai belajar untuk self love kamu dengan tidak menakut-nakuti diri kamu sendiri dengan cara mensupport diri kamu sendiri dengan cara begini. Support kalimat ya. Asumsi kedua adalah saya tidak boleh ada simptom untuk merasa sehat. Nah, aduh teman-teman, simptom itu adalah rasa atau gejala sensasi fisik ya, itu adalah simptom. Nah, kalau gini repot tuh teman-teman. Yang namanya kamu cemas, itu pasti ada sensasi. Semua rasa nggak nyaman tubuh dari mulai pusing, ya, jantung berdebar, atau mual, itu efek dari cemas. Kalau kamu ke dokter, maka semua sensasi pusing, jantung berdebar, atau kemudian mual akan dibilangnya asam lambung. Oke, dari sisi medis dibilang dokter itu adalah asam lambung. Dari sisi psikologis, kalau kamu mengalami seperti itu,
maka itu bisa juga kamu dikenakan karena kamu mengalami kecemasan. Ya. Nah, dari sisi mana dulu kamu mandangnya? Tapi yang terpenting sekarang adalah itu kan simptom karena lambung, simptom karena cemas. Nah, kalau kamu masih cemas terus, itu masih muncul dong teman-teman. Pasti muncul. Dan perlu kamu tahu teman-teman, saya mau tekankan. Lambung kamu itu bermasalah itu karena banyak pikiran juga. Jadi kalau kita cemas teman-teman, oke, lambung kita kan bekerja tidak optimal. Bekerja tidak optimal sehingga asam lambung naik. Kemudian yang terjadi adalah kita akan sering bisa ada orang yang lendirnya banyak, kemudian juga bisa ada orang yang air liurnya menjadi lebih kering. Jadi untuk neren seret, ya tenggorokan kering, ya itu terjadi karena itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman kamu sekarang ini kamu treatmentnya hanya ke lambung doang misalnya, kalau kamu treatmentnya hanya obat herbal, obat dokter terus menerus, tapi kamu nggak pernah memperbaiki ini, gimana? Ini kan memproduksi asam lambung naik. Ketika kamu cemas, maka apa yang terjadi? Pencernaan tidak optimal, asam lambung sana naik kan? Nah, begitu kamu nggak perbaiki ini, ya ini muncul lagi. Kamu kasih obat lagi, ini masih mikir lagi, ya muncul lagi. Udah ini muncul, ditekan sama obat, tapi begitu ini ditekan sama obat, kamu munculin lagi dengan pikiran kamu, muncul lagi, obat lagi, tak muncul lagi, ya kayak gitu kan? Ini yang terjadi teman-teman sebenarnya. Jadi teman-teman, kalaupun kamu mengalami masalah gangguan kecemasan, di awal itu karena kamu mengalami masalah pencernaan, masalah lambung, kamu ada keluhannya GERD gitu kan, kamu keluhannya adalah lambung kamu bermasalah, kata dokter, dan kemudian kamu ada pikiran-pikiran aneh-aneh, itu kamu sudah mulai cemas teman-teman. Tapi kalau kamu hanya GERD aja, kamu hanya misalnya mengalami masalah di lambung saja, tidak ada pikiran aneh-aneh, ya udah itu kamu sudah murni masalahnya GERD aja. Tapi ketika kamu sudah mulai masalah GERD, kemudian kamu mikir-mikir nggak sembuh-sembuh gimana, kalau nggak sembuh nanti kemana anak saya, nanti gimana pasangan saya, nanti kalau ini saya kesini ke sana nggak sembuh-sembuh gimana, udah mumet, tambah mumet, asam lambung naik lagi. Kasih obat dokter kan proses ya, proses ketika untuk perbaiki lambungnya. Tapi dalam proses perbaiki lambungnya ini, kamu masih mikir, ya asam lambung naik terus loh, gimana mau pulihnya. Jadi teman-teman, mari belajar untuk kamu untuk apa? Asumsi kedua ini loh yang perlu kamu untuk mulai pertanyakan. Asumsi kedua kan, saya tidak boleh ada simptom untuk merasa sehat. Nah, kalau kamu sekarang lagi merasakan memang ada masalah fisik, GERD misalnya, dan kamu selalu merasa punya persepsi, saya nggak boleh ada simptom untuk saya merasa sehat. Kapan gitu loh maksudnya. Iya kan? Iya nggak sih? Coba deh pahami. Nah, jadi teman-teman, mulai izinkan untuk persepsi saya tidak boleh ada simptom, supaya saya merasa sehat, itu tolong dilepaskan dulu. Jadi kembali lagi, yaitu sikapi semuanya dengan normal, sikapi semuanya dengan biasa-biasa, sikapi semuanya dengan sewajarnya, memang ini akan perlu proses. Oke? Ini akan proses belajar. Belajar teman-teman, kalau kamu tahu ilmu neuroplasticity itu adalah ilmu di mana kita akan belajar bahwa ketika kita belajar hal baru, maka kita membangun jaringan otak yang baru. Jadi belajar teman-teman. Dengan kamu belajar, kamu akan mendapatkan pemahaman baru. Kamu perlu belajar untuk mendapatkan pemahaman baru sehingga kamu akan bisa lebih ngerti lagi, ya, gitu. Asumsi yang ketiga yang teman-teman yang sering punya adalah setiap kali saya punya sensasi baru, saya wajib ke dokter. Sering nggak kamu temui begitu? Setiap kali kamu ada rasa sensasi baru, simptom baru, kamu, wah harus ke dokter, wajib ke dokter. Oke? Setiap ada sensasi baru, saya wajib ke dokter. Ini adalah asumsi yang juga membuat kamu semakin cemas, teman-teman. Karena sebenarnya simptom yang baru itu sebenarnya juga seringkali itu tidak ada masalah. Oke? Tapi yang terjadi adalah kamu sebenarnya hanya mau menggaransi rasa aman kan? Menggaransi rasa aman bahwa saya oke-oke saja. Menggaransi supaya saya aman dengan saya ke dokter. Nah, ini akan berakibat dengan visit dokter. Kamu akan shopping dokter berkali-kali. Karena kamu selalu merasa bahwa setiap kali ada sensasi, maka saya perlu ke dokter, atau saya wajib ke dokter, atau saya harus ke dokter.
Sampai dokternya pusing sama kamu, kemudian akhirnya biasanya kamu akan direfer ke mana? Ke psikiater. Begitu kamu direfer ke psikiater, kamu jadi bingung, loh kok kenapa aku direfer ke psikiater? Saya bilang, saya orang gila. Masa gila? Teman-teman nggak ada hubungannya sebenarnya kalau psikiater dengan gila ya nggak ada hubungannya. Itu mereka dokter menyarankan kamu ke psikiater ya karena mereka melihat bahwa masalah kamu tuh lebih dominan psikis dibandingkan dengan fisik. Nah, kamu dibilangin ngeyel bahwa kalau itu nggak apa-apa. Kenapa ngeyel? Karena kamu masih merasa tidak percaya, karena kamu masih merasa adanya bahaya sepanjang masih ada sensasi. Ya kan? Asumsi tadi yang kita bahas kan? Sehingga teman-teman berkaitan dengan itu kembali adalah izinkan yuk sekali lagi setiap kali ada sensasi baru tidak perlu wajib ke dokter. Cobalah kamu untuk belajar untuk apa? Untuk tenangkan diri kamu dulu. Jadi setiap kali ada sensasi fisik yang muncul, izinkan untuk tenangkan diri. Bagaimana cara untuk tenang gitu kan? Mungkin pertanyaan kamu untuk mengatasi sensasi fisik yang ada. Solusinya udah banyak saya bahas di YouTube saya, di video YouTube saya banyak teman-teman silahkan dicari deh itu banyak banget kok. Nah, kalau kamu mau juga kamu bisa gunakan buku ini, buku Baba Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety. Ini juga membantu kamu untuk mau paham apa yang sedang terjadi pada tubuh kamu supaya kamu tidak terus masuk dalam asumsi yang sama terus-menerus. Ya. Teman-teman, tahukah kamu kalau kamu berubah, kamu perlu untuk membangun jaringan baru di otak. Jaringan baru di otak itu akan muncul jika kamu belajar hal baru. Jika kamu tidak belajar hal baru, kamu akan berada di jalur lama. Jalur lamanya itu kamu lewati terus menerus padahal nggak ada perubahan. Kamu lewati terus menerus, ya semakin kuat jalurnya. Semakin kuat, kamu semakin merasa bahwa tidak ada perubahan. Ya, kamu merasa putus asa karena nggak ada perubahan. Ya, kamu lewati jalurnya sama terus kok. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah punya jalur baru. Jalur baru itu bisa kamu dapatkan dengan apa? Dengan menambah ilmu pengetahuan. Dengan kamu baca buku Baba Cemas dan buku Goodbye Anxiety ini membantu kamu teman-teman ya. Ingat, menambah pengetahuan baru, belajar hal baru itu akan membuat jaringan baru di otak kamu. Dan dengan kamu membaca buku ini dan kemudian kamu melatihnya berkali-kali, apa yang saya minta di buku ini, tentu saja kamu harus latihan teman-teman karena ada audio di sini, ada caranya di sini, kamu praktek apa yang saya bahas di sini. Untuk kamu bisa lebih pulih dari gangguan kecemasanmu ya. Dan juga teman-teman di sini ada supportnya, nggak cuma buku, ada juga grup WhatsApp seperti biasa, ada audio relaksasi juga ya, yang bisa kamu pakai. Ya. Nah, bagi kamu yang males, waduh Pak, saya baca buku susah Pak, saya susah fokus, susah bisa konsentrasi. Nah, kembali saya ingatkan teman-teman, saya ada program namanya Zoom Fundamental. Kalau kamu malas baca buku, yuk kamu gunakan, kamu ikuti Zoom Fundamental. Ya, di sini nggak ada buku-bukuan teman-teman, saya terangin langsung. Oke, saya terangin langsung dan kemudian kita juga akan praktek juga cara mengatasi pikiranmu, perasaanmu, sensasimu supaya kamu jauh lebih baik. Itu akan saya bahas juga di Zoom Fundamental. Oke, ya, kamu bisa kontak di sini. Dalam keseharian kamu, perhatikan asumsi-asumsi yang saya sebutkan tadi, 3 asumsi tadi, itu sadari teman-teman. Kalau kamu sudah, oh iya saya kena asumsi 1, oh iya saya di asumsi kedua, oh iya saya di asumsi ketiga, maka segera sadar dan kamu rubah. Jadi kalau misalnya ada sensasi, ya udah belajar biasa-biasa aja. Ya, jadi kamu merubah asumsi kamu. Merubah asumsi ini perlu diulang-ulang, bukan sekali jadi. Nggak mungkin banget. Ya, nggak mungkin banget. Di sini tuh sangat dibutuhkan action dan pengalaman untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar, teman-teman. Tapi kalau kamu nggak pernah untuk membuktikan apa yang saya katakan benar, kamu akan terus masuk dalam asumsi kamu. Kamu akan terus masuk dalam jalur lama kamu. Semakin jalur lama kamu lewati, semakin kenceng, semakin kuat. Ya. Dan yang terjadi pada jalur lama ini kamu lewati terus gak ada perubahan, kamu lewati aja terus-menerus. Ya begitu-begitu aja teman-teman. Oke, izinkan untuk kamu mulai menguji apa yang saya katakan ini. Jangan langsung percaya deh. Uji dulu apa yang saya katakan, ya. Oke, uji kata-kata saya. Asumsi itu dibalik aja semuanya.
akan membuat kamu jauh lebih baik. Nah, demikian video singkat saya, teman-teman. Semoga apa yang saya katakan di sini bisa bermanfaat untuk kamu semuanya untuk jauh lebih baik. Oke, salam bye-bye, cemas.